Bayangkan sebuah kapal besar, sangat besar. Namanya AJB Bumiputera Sidus 1912. Kapal ini sudah berlayar lebih dari 1 abad, mengarungi sejarah bangsa. Ia bukan sekadar perusahaan asuransi. Ia adalah saksi hidup perjuangan kemerdekaan, tempat jutaan keluarga menaruh harapan masa depan. Namun beberapa tahun terakhir, kapal ini oleng, menabrak badai yang diciptakannya sendiri, gagal bayar klaim jadi puncak gunung es. Jutaan nasabah kini hanya bisa menatap cemas. Uang yang mereka kumpulkan puluhan tahun, entah di mana. Masalah utamanya sederhana jika kita urai. Pengeluaran jauh lebih besar daripada pemasukan. Kisah pilu para nasabah Bumiputera tidak dimulai dalam semalam. Ini adalah sebuah drama panjang yang penuh janji manis dan harapan palsu. Mari kita tarik mundur ke sekitar tahun 2018. Saat itulah tanda-tanda kesulitan likuiditas mulai terendus publik secara luas. Klaim-klaim yang seharusnya cair dalam hitungan hari atau minggu, mulai tertunda berbulan-bulan. Awalnya, alasan yang diberikan terdengar teknis dan meyakinkan. Proses verifikasi, pergantian sistem, 1001 dalih lainnya. Memasuki tahun 2020, masalah semakin memburuk. Pandemi COVID-19 dijadikan kambing hitam baru atas ketidakmampuan perusahaan membayar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akhirnya turun tangan dan membentuk satuan tugas. Rencana penyehatan keuangan pun disusun. Skema pembayaran dicicil diumumkan. Namun, eksekusinya selalu gagal di tengah jalan. Ketika RPK yang baru disetujui OJK, salah satunya berisi skema pemotongan nilai manfaat klaim. Di tengah pusaran badai Bumiputera, semua mata tertuju pada satu lembaga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai wasit di industri keuangan, OJK punya mandat dan wewenang untuk memastikan semua pemain mengikuti aturan, terutama dalam melindungi konsumen. Namun, dalam kasus Bumiputera, peran OJK terlihat seperti macan ompong. Langkah-langkah yang diambil terasa lambat, setengah hati. Salah satu alasan yang sering terdengar adalah keunikan bentuk badan hukum Bumiputera sebagai usaha bersama atau mutual. Di usaha bersama, pemegang polis adalah pemilik sekaligus nasabah. Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang perasuransian sudah jelas memberikan OJK kewenangan untuk mengambil alih kendali perusahaan yang bermasalah melalui mekanisme pengelola statuter, apapun bentuk badan hukumnya. Investor strategis yang dijanjikan tak kunjung datang, penjualan aset tersendat, dan skema pembayaran klaim selalu meleset dari jadwal. OJK seolah hanya menunggu dan berharap manajemen bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sikap pasif ini sangat merugikan nasabah. Kini, kesabaran publik sudah habis. Desakan agar OJK mengambil langkah tegas semakin kencang. Ketika sebuah rumah terbakar, pemiliknya tidak mampu memadamkan api. Haruskah pemadam kebakaran hanya berdiri di luar sambil memberi arahan? Tentu tidak. Mereka harus masuk, mengambil alih selang dan memadamkan api secara langsung. Itulah analogi sederhana untuk solusi yang paling mendesak bagi Bumiputera saat ini, pembentukan pengelola statuter. Pengelola statuter adalah tim profesional yang ditunjuk dan dikendalikan penuh oleh OJK untuk mengambil alih seluruh operasional dan manajemen perusahaan yang sakit parah. Mereka masuk bukan untuk berdiskusi, tetapi untuk mengeksekusi penyelamatan secara total. Wewenang untuk menunjuk pengelola statuter ini sudah diatur dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Perasuransian. Mengaudit ulang seluruh aset dan kewajiban, menegosiasikan utang serta menjalankan skenario penyelamatan yang paling memungkinkan, entah itu melalui penjualan aset strategis atau likuidasi terukur. Karena kita sudah melihat berulang kali kegagalan manajemen internal dan badan perwakilan anggota dalam menyehatkan perusahaan. Dengan pengelola statuter, rantai komando menjadi jelas dan terpusat di bawah OJK. Penundaan pembentukan pengelola statuter hanya akan memperburuk keadaan. Setiap hari yang terlewat, nilai aset perusahaan berpotensi terus tergerus. Ketegasan untuk menunjuk pengelola statuter bukan lagi soal intervensi, melainkan soal tanggung jawab. Kita tidak bisa berbicara tentang Bumiputera tanpa menengok kembali ke akarnya yang dalam di tanah perjuangan bangsa. Didirikan pada 12 Februari 1912 di Magelang. Meng, Dwi Josewojo, MKH, Sobroto, M. Adimijojo. Bumiputera lahir dari sebuah gagasan mulia. Ia adalah antitesis dari dominasi ekonomi kolonial. Semangatnya adalah gotong royong, di mana setiap pemegang polis adalah pemilik yang saling menanggung risiko, membiayai pergerakan nasional, mendidik generasi lewat program beasiswa, membangun aset ikonik di berbagai kota. Jutaan keluarga merasakan manfaatnya, menyekolahkan anak hingga sarjana, menikmati masa tua yang tenang. Namun kini nama besar itu ternoda.
Kegagalan bayar klaim merusak reputasi 114 tahun. Kepercayaan runtuh berkeping-keping. Panggilan bertindak mendesak, terutama untuk OJK. Tidak lagi waktu untuk ragu. Ambil alih kemudi dan arahkan kapal ini keluar dari badai. Jutaan nasib dipertaruhkan. Sejarah akan mencatat. Apakah negara melalui OJK hadir melindungi atau berpangku tangan menyaksikan monumen bangsa tenggelam dalam lautan utang dan janji kosong? Waktunya bertindak adalah sekarang. Bentuk pengelola statuter sekarang juga.